2 tahun menghadapi dampak pandemi membuat aktivitas sehari-hari mulai berubah. Contohnya adalah sistem kerja yang kini bisa dilakukan di rumah atau work from home atau WFH. Meskipun saat ini sudah normal kembali, yaitu work from office, tapi masih ada beberapa perusahaan yang menerapkan sistem WFH karena dianggap sama-sama efektif. Nah, dengan adanya sistem kerja seperti itu membuat adanya waktu lebih di rumah yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Apalagi untuk kamu yang berprofesi sebagai freelancer, banyak aktivitas lainnya yang bisa dimanfaatkan di rumah untuk mengupgrade skill kamu. Kira-kira apa aja ya aktivitas yang bisa dilakukan? Simak ulasannya di channel Workerspedia bersama saya, Dodo Harahap. Thank you. Iya, sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih udah sharing. Workers, baru ikutan webinar. Biasa kalau misalnya mumpung bisa kerja dari rumah atau dari manapun, ini kayak penting banget nih yang namanya kita melakukan hal-hal yang bisa mengembangkan atau juga menambah value kita untuk bisa mengupgrade skill kita. Yang pasti yang namanya webinar-webinar seperti ini nih sangat penting tuh saat ini. Apalagi seperti gue, mungkin lo juga ada yang mengalami sebagai freelancer, penting banget. Karena di zaman digital ini semua bisa jadi duit. Ais, setuju nggak? Setuju ya? Yang pasti juga karena memang pemerintah saat ini sudah mencanangkan yang namanya WFA untuk para ANS ya, maksudnya ASN. Ya benar, ASN, ANS ya, yaitu WFA, work from anywhere. Nah ini enak banget nih, asalkan internet bisa diajak kerjasama. Nah kira-kira hal apa sih yang bisa kita lakukan dari rumah untuk bisa menambah skill kita? Bersama gue Dodo Harahap, pastinya di Satset langsung dapat kerja di Workerspedia. Sudah memulai karir voice over talent ini dari tahun berapa? Kalau untuk secara profesional sih udah berjalan sekitar mau 2 tahun sih ya Mas ya. Tapi kalau untuk memulai dari awal belajar sih ya udah di atas 5 tahun sih. Oke, sejauh ini job atau project yang cukup menantang sebagai voice over talent itu bisa diceritain? Job apa atau project apa? Kalau untuk yang saat ini sih yang udah lagi aku kerjain itu aku menjadi voice over di salah satu program TV untuk program olahraga. Berarti itu waktu VO-nya siang atau pagi buta? Karena memang ada beberapa voice over talent workers yang mereka harus take VO-nya itu di dini hari, yaitu para pengisi suara untuk infotainment. Nah, kalau misalnya Dita sendiri? Karena aku programnya itu dia tayang malam, jadinya ada 2 sesi sih, ada yang untuk tengah malam dan untuk harus standby update berita itu ya di siang hari itu. Oh, aman berarti ya waktu ya. Berarti memang ada waktu untuk bisa mengupgrade atau juga menambah skill untuk Aman bisa banget. mensupport profesi atau juga job. Nah, ini ternyata kalau misalnya dari beberapa teman-teman gue nih yang juga freelancer, gue juga freelancer, ternyata ada yang namanya webinar saat ini yang sangat menjadi, bisa dibilang kalau dari segi bisnis yang bagus banget karena dari rumah bisa mengakses melalui internet untuk bisa ikutan tanpa harus tatap muka. Nah, pernah nggak ikutan webinar? Kalau untuk yang pesertanya sih aku belum pernah ya, cuman untuk yang di belakang layar membantu kegiatan webinars itu sendiri sih pernah. Jadi sedikit banyak ya lumayan. Sedikit apa dapet, banyak? Ayo tegas. lumayan dapat ilmunya juga. Oke. Gitu. Memang ingin mengikuti webinar nih ada beberapa rekomendasi sebenarnya, yaitu bisa ikutan seperti ada beberapa platform komersil, yaitu Pakar, lalu juga Skill Academy, lalu Fosfoyer, mau belajar apa, dan masih banyak lagi. Salah satunya juga bisa ikutan, ada kalau misalnya pengen ikutan untuk konten-konten yang audio atau juga seputar radio, ada di Mari Institute juga, tapi itu virtual sama ini. Untuk Dita sendiri, bagaimana caranya untuk bisa mengupgrade kemampuan voice over kamu sendiri? Untuk saat ini sih paling aku lebih karena kita kebanyakan sekarang lagi di rumah ya, paling lebih makin rajinnya lihat-lihat di sosmed sih ya, kayak
cari-cari influencer voice over talent yang bisa suka memberikan tips-tips caranya gimana sih untuk meningkatkan skill voice over kita dari rumah secara mandiri gitu. Tapi kamu belajar bahasa asing nggak untuk saat ini? Dari berbagai macam konten yang ditonton, ada nggak? Kan ada tuh di TikTok tuh yang ngajar bahasa Inggris gitu kan? Kalau untuk yang bahasa asingnya yang belajar sih untuk kayak pronunciation-nya aja sih ya, lebih kata apa sih yang benarnya supaya penyebutannya benar ya. Penyebutannya benar. Untuk gitu. penambahan kosakata-kata betul, juga gitu ya. juga. Oke. Dan memang ternyata saat ini workers belajar bahasa asing ini udah menjadi kebutuhan yang sangat utama. Karena kalau bahasa Inggris doang itu udah menjadi bahasa yang universal ya. Itu udah menjadi bahasa yang benar-benar udah harus kita pakai. Ternyata banyak banget bahasa-bahasa yang sekarang ini harus kita kuasain. Seperti ponakan gue ada loh di sekolahnya itu belajar bahasa Mandarin. Wow kan, WOWE kan, wow banget. Terus yang kedua Korea. Ternyata Korea ini bukan hanya culture-nya aja, tapi ternyata juga harus bahasanya itu udah harus bisa dipelajari dan ada yang namanya lesnya, kursus online-nya. Nah, jadi ini memang penting banget untuk belajar bahasa asing karena ada quotes yang bilang batasan dalam bahasaku merupakan batasan dalam duniaku. Sedap ya. Jadi memang sejauh ini buat kita yang sudah bisa belajar 3 bahasa ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa gitu ya. Kita harus nambah lagi nih kayaknya ya. Untuk K-popers berarti ada nilai plusnya tuh Mas. Jangan cuma anyong sama samsamida ya, nggak sekalian sama-sama. Nah, ternyata nih kalau kita dengar juga Dita bilang bahwa mencari yang namanya konten untuk bisa berpengaruh besar terhadap penambahan skill itu dari sosial media. Kamu orangnya ngonten banget gak sih? Dibilang konten banget sih nggak terlalu ya, cuma ya senang aja menikmati konten-konten dari influencer-influencer ya. Oh, gitu. Jadi kamu seorang penikmat ya, tapi bikin nggak? Nggak. Oh, enggak. Masih belum pede sih sebenarnya. Apa yang menjadi kendala belum pede? Kayak peralatan? Peralatan. Handphone ada dong. Ya, lebih ke menambah ilmunya dulu gitu. Oh gitu? Ya, ilmu-ilmu dari si influencer-influencer itu sendiri. Sebentar, biasanya konten sosial media apa yang paling sering dilihat? Apakah Instagram, TikTok, atau Twitter, YouTube? Untuk tips-tips dari influencer voice over itu sih biasanya aku suka lihatnya dari Instagram sih ya, dari reels gitu kan lebih menarik sih dan banyak variatif aja gitu kontennya. TikTok nggak ya? TikTok juga ada sih, cuma lebih kebanyakan ke Instagram. Oke, karena memang kalau kita lihat sendiri workers ya, TikTok tuh memang identik sama yang joget-joget ya. Betul. Ternyata TikTok itu menjadi sebuah platform yang bisa kita andalkan untuk satu bisnis kita. Karena memang para musisi aja ternyata ya, ini gue baru tahu juga Dita, musisi itu yang baru-baru membuat karya, mereka tuh jualan lagunya tuh lewat TikTok karena mereka bisa memotong-motong lagunya supaya nanti di-repost sama orang-orang. Nah, itu dia kenapa kita yang voice over talent dan mungkin workers juga tidak mencoba belajar TikTok dan memperdalam lagi untuk membuat konten di sosial media karena ini adalah merupakan lahan yang cukup baik banget sebenarnya. Nah, ini yang bisa menjadi sebuah platform yang juga bisa untuk menambah personal branding. Jadi kita harus belajar banget namanya sosial media. Semoga nanti mendapatkan ini ya, konten yang pas ya. Itu ide bagus juga sih, maksudnya untuk mengembangkan juga jadi nggak hanya TikTok, nggak hanya joget-joget gitu ya. Iya betul. Dan juga ternyata kita bisa dikenal dari sosial media loh. Kayak kamu suka masak gitu ya, bikin aja tuh kecil-kecil gitu dari beberapa angle lagi masak, bikin yang pasti akan ini nih kontennya si Dita nih, suka masak nih, suka menggoreng isu, waduh. Sip dong. Nah, apalagi sih yang paling bisa kita pelajari dari rumah ini sejauh ini setahu kamu? Kalau untuk kan kalau kita kebanyakan kelamaan di rumah lama-lama suka mager ya Mas ya, kebanyakan rebahan, kurang gerak. Kadang kalau udah ngerasa mati gaya gitu di rumah ngapain lagi? Olahraga juga oke gitu. Anaknya olahraga banget. Apa? Angkat besi? Apa? Tolak peluru? Atau lompat jauh? Dan itu kan banyak banget ya dari YouTube atau gerakan-gerakan olahraga yang bisa kita lakukan di rumah gitu tanpa harus kita ke gym atau tempat olahraga.
untuk pemula apalagi gitu ya yang udah ngerasa aduh kebanyakan rebahan nih, kita bisa dari rumah tuh olahraga udah bisa banget. Virtual ya? Iya, virtual. Itu sih yang memang ternyata pandemi 2 tahun tuh membuka cakrawala bahwa ternyata kita nggak harus ketemu loh ya. Kita bisa kayak gini nih, ya kamu di rumah, kamu romantis banget, mohon maaf, lo di rumah, ya kita takutnya jadian nih kalau kamu kan, lo di rumah, kita di sini kan jadi udah bisa sharing gitu ya. Dan ternyata memang olahraga ini ada salah satu website yang bisa kita rekomendasikan yaitu clothing.com, CHLOETING. Bisa dilihat di ya di mana nanti editornya ya naruhnya di mana, CHLOETING.com, clothing. Ini katanya bagus banget dan sudah ada schedule dan juga video-video apa aja yang bisa dipraktekkan. Apa sih olahraga favoritnya? Boleh tuh kayak yoga tuh juga. Ini anaknya ini ya namaste dan tawadu gitu ya. Sekayang gitu ya. Yang penting mah untuk gerak aja gitu ya kan. Daripada kita nggak ngapa-ngapain di rumah ya. Betul ya. Emang ngapain di rumah biasanya? Tapi olahraga itu penting banget karena maaf banget untuk teman-teman yang memang ada sedikit penyakit bawaan, sharing aja. Temen gue kena gula gara-gara dia ketakutan keluar rumah, di rumah aja, terus masa makan bla 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 bla, tahu-tahu gulanya tertumpuk, gula dia. Jadi kayak olahraga penting banget. Apalagi Car Free Day sudah mulai dibuka. Jangan sampai lewatkan Car Free Day yang akan dimulai tanggal berapa sih sekarang? 22 kemarin. Ya, ternyata selain yang namanya kita berolahraga yang bisa kita lakukan dari rumah, kalau kita punya hobi, ini bisa banget loh ternyata untuk kita lakukan dan bisa menambah skill kita juga. Hobi kayak apa aja tuh Mas contohnya? Kalau hobi gue kan terlihat memang melukis dan bercocok tanam gitu. Wow, artsy banget ya anaknya. Betul, anaknya memang estetik dan juga otentik gitu ya. Jadi hobi-hobi ini sebenarnya kalau dikontenin sebenarnya tuh bagus banget dan bisa menambah skill kita lah gitu. Wow. Nah kalau ngomongin hobi sendiri selama pandemi gimana? Apakah muncul hobi baru? Banyak tuh orang-orang tuh muncul hobi baru kayak berkebun, terus juga ikan cupang, sampai sepeda. Bersepeda tuh banyak banget. Nah, kalau Dita sendiri ada? Kalau ya untuk apa namanya dari hikmah dari pandemi ini juga ya. Iya benar banget. Selain aku udah menjalani freelancer voice over secara profesional. Sombong dong. Enggak. Aku juga satu sisi juga punya hobi nulis gitu. Dan di samping itu ternyata hobiku bisa mendatangkan cuan. Oh, datangin gitu. cuan. Nulis dia mah di blog atau nulis bisa dengan kita kalau kita hobi nulis gitu ya, kita bisa juga jadi freelancer copywriter secara di website kayak gitu, secara online. Setuju, betul banget. Jadi kalau bisa juga kita di blog, jadi blogger juga bisa. Kirain di blog, di report spam ya? Oh nggak tahu, di blog ya, di platform website yang gratisan gitu ya? Asal jangan suka nulis komen julid. Tuh, jangan deh. Aduh, jangan deh. Jangan ragu-ragu. Karena itu akan menambah traffic sebuah konten menjadi lebih baik. Ngomongin untuk workers yang suka bermusik, karena kan alat musik banyak banget ya. Kalau bisa dari rumah ada gitar, terus juga ada piano, kalau bisa dari rumah biola mungkin. Nah, ternyata bisa loh ini untuk melihat konten-konten bermusik seperti ada tuh Ginda Bestari, lalu juga ada Iga Masardi. Ini Iga Masardi ini kakak kelas 2 nih dulu SMA nih. Oh ya? Iya, terus sekarang dia tuh punya bakmi. Namanya bakmi, enggak ada yang di endorse deh, anyway. Ya, terus juga untuk upgrade lagi bisa yang namanya Eka Gustiwana yang disering medley atau sebuah obrolan dijadiin nada tuh ya. Itu ternyata tuh bisa menjadikan sebuah pengembangan diri juga untuk bisa menghasilkan cuan dan juga bisa menambah value pada diri kita gitu sih. Ya, jadi buat workers yang memang saat ini lagi bingung banget untuk bisa menambah skill, mumpung di rumah aja, mumpung WFA juga bingung mau anywhere di mana, orang bisa kemana-mana ya. Betul. Dalam artian kita ininya kurang sama cuti ngepas gitu ya. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk bisa mengupgrade skill kita dengan mengikuti webinar, lalu juga belajar bahasa asing, berolahraga, bikin konten sosial media, dan juga meningkatkan skill hobi. Hobi itu penting banget walaupun mahal. Iya nggak? Setuju nggak? Udah punya pacar? Udah menikah? Oke, baik ya. Terima kasih workers ya. Thank you banget Dita Saraswati. Ditunggu film horornya. Ya ampun. Risa kali ya. Kita akan ketemu lagi. Terima kasih udah sharing-sharing juga ya. Dan untuk workers jangan lupa ya kalau misalnya
Anda, gue udah kayak agent apa gitu ya Anda ya. Kalau kamu atau lo mungkin saat ini lagi butuh banget yang namanya informasi lowongan pekerjaan, silakan langsung aja ke website kita di www.swapro.co.id. Lalu juga bisa cek Instagramnya Workerspedia di @workerspedia. Boleh follow dan langsung komen juga. Dan jangan lupa juga untuk like, lalu juga share, komen, dan subscribe channel Workerspedia, di mana ini adalah channelnya para pekerja. Terima kasih Dita Saraswati dan gue Dodo Harahap. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bareng-bareng, ready ya? Oke. 3, 2, 1, satu. Langsung dapat kerja Di Workerspedia. Oke. Thank you.